Daun kelor atau Moringa oleifera, si daun ajaib yang kaya manfaat. Bagaimana cara budidaya dan apa saja manfaatnya? Simak terus dalam video ini. Menurut Medical News Today, daun kelor atau the drumstick tree mengandung senyawa yang bersifat anti jamur ya. Terus dia antivirus juga, antidepresan, serta anti-inflamasi. Tumbuhan yang berasal dari India ini ada sekarang banyak di Afrika, di Amerika Selatan, hingga Asia. Nah, termasuk kita sekarang di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan daun kelor ya. Nah, apa saja manfaatnya daun kelor ini? Daun kelor ini merupakan sumber protein tinggi katanya ya untuk tubuh ya, vitamin ya, dan mineral yang cukup tinggi. Jadi itu kenapa saya nanam daun kelor ini. Selain itu vitamin apa saja? B1, B2, B3 dan B6 ya, dan vitamin C ya. Jadi ini ada vitamin C di dalamnya, di dalam ini. Daun kelor ini juga sebenarnya ada senyawa lain ya, kandungan penting lain, yaitu dia ada kalsium, kalium, zat besi, magnesium, fosfor ya, seng, serta ini salah satu tanaman yang rendah kalori ya, daun kelor ini. Ya, daun kelor ini sebenarnya juga ya memberikan khasiat untuk ibu-ibu ini, yaitu untuk kecantikan kulit ya. Jadi banyak-banyak mengkonsumsi daun kelor ini, murah meriah ya, jadi nggak boros harus belanja ke pasar, belanja sayuran. Ini bisa memperbaiki atau membantu kecantikan kulit katanya. Nah, ini juga dia dapat melindungi sel-sel ya, sel-sel kulit dari kerusakan, juga dapat menjaga kesehatan dan kekuatan rambut ya, bagi yang mungkin rambutnya rontok-rontok ya, yang suka rontok-rontok, ini konsumsi daun kelor ini bagus. Nah, daun kelor ini bisa jadi apa saja. Yang pertama, dia bisa dibuat menjadi teh ya. Ada yang pernah dengar ya, yaitu teh daun kelor ya. Caranya itu mudah sekali, hampir sama seperti biasanya, itu ya hanya tinggal dikeringkan ya, terus habis itu ditumbuk ya. Yang akan kita pakai itu adalah daun-daun yang muda ini ya, sama seperti orang panen daun teh itu yang diambil kan yang muda. Nah, ini daun kelor ini juga yang kita ambil yang muda. Ini diambil, dipetik, dikeringkan, terus ditumbuk ya. Dia itu sudah siap untuk kita pakai menjadi teh daun kelor ya. Tapi sebelumnya pastikan dicuci dulu ya. Ya, selain jadi teh ya, daun kelor ini tadi bisa juga kita pakai untuk olahan sayur ya. Biasanya kalau di desa dibuat sayur bening ya. Terus kedua disanten, ini enak juga ya, dioseng juga bisa ya. Ada banyak olahannya ya, jadi cukup manfaatnya ini cukup banyak ya. Jadi bisa dipakai sayuran ya, bisa dipakai untuk teh ya, bisa dipakai juga untuk mungkin obat ya, dan lain sebagainya. Dua manfaatnya itu antara lain adalah menurunkan berat badan ya, menghilangkan flek hitam, yang punya flek-flek hitam, baik untuk ibu menyusui, ini meningkatkan kesehatan mata, terus mencegah kanker, menurunkan risiko penyakit ginjal, memperlambat penuaan dini, mengobati rematik, memelihara kesenjangan kesehatan jantung ya, mengatasi diabetes, melancarkan kesehatan dan pencernaan, mengurangi
peradangan, melindungi tubuh dari bakteri, menyehatkan kulit, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi stres, meningkatkan kinerja otak, menurunkan kolesterol, mencegah anemia, mencegah kesehatan otot ya, menjaga kesehatan otot, bukan mencegah ya. Mencegah kerusakan hati ya, yang hatinya rusak ya bisa diobati pakai ini ya. Tapi kalau hatinya karena sakit hati nggak tahu saya, mungkin bisa mungkin nggak. Jadi menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Jadi yang punya apa itu namanya masalah tulang juga bisa menggunakan. Nah itu kira-kira manfaatnya ya, ini saya kutip dari Medical News Today yang menjadi headline-nya mereka. Manfaat daun kelor. Sekarang Jepang, Korea ya, dan mungkin ada negara lain ini minta di Indonesia untuk mengekspor daun kelor ini. Dan sekarang yang sedang besar itu ada dari NTT sama dari Surabaya ya, Jawa Timur ya, bukan Surabaya, dari Jawa Timur, karena diambil dari berbagai daerah. Itu keperluannya bisa sampai tontonan itu, 4,5 ton dan lain sebagainya, hanya daun kelornya saja, karena saking banyaknya manfaatnya. Jadi untuk Bapak Ibu ya yang memulai pekarangan di rumah ya, untuk kebun pekarangan, kita nggak harus nanam yang besar, karena ini cara menanamnya mudah sekali ya. Jadi ada dua, bisa dengan bibit atau dari biji, maksud saya bisa dari bijinya yang kita tanam ya. Kalau saya ini ambil dahannya saja atau rantingnya, jadi rantingnya saya potong ya, karena ada yang punya di tetangga saya ini besar pohonnya, saya potong rantingnya, tinggal apa, ditancepin aja, nggak ada perlakuan khusus ya. Jadi misalnya ini tinggal kita tancepin, ini saya tancepin di tempat pembuatan kompos ini ya. Ini sekarang sudah seperti ini, umurnya baru sekitar 2 minggu ya, sudah besar seperti ini. Jadi ini satu ranting saja saya jadiin 3, makanya ada yang besar, agak besar, dan itu yang kecil. Ternyata yang kecil juga bisa tumbuh dia. Nah ini kita bisa panen setiap nggak mengenal musim, karena yang kita ambil kan daunnya, jadi kita bisa panen dalam waktu yang cukup lama. Jadi satu kali investasi bisa dipanen cukup lama dan gratis. Nah ini manfaatnya tadi cukup banyak, jadi kita bisa sewaktu-waktu mau nyayur ya, tinggal ambil daun-daun mudanya, kita bisa gunakan ya. Kira-kira itu manfaat daun kelor yang harus kita ketahui ya.